Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Estafanesa Putri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu teori. Menurut Kerlinger dalam Nazir 2005-19 menyatakan bahwa teori adalah sebuah set konsep atau konstruk yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Suatu set dari proporsi yang mengandung suatu pandangan sistematis dan fenomena. Selanjutnya, peran teori. Teori mendefinisikan orientasi utama dari ilmu dengan cara memberikan definisi terhadap jenis-jenis data yang akan dibuat abstraksinya. Selanjutnya, teori memberikan rencana atau skema konseptual dengan rencana mana fenomena-fenomena yang relevan disistematiskan, diklarifikasikan, dan dihubung-hubungkan. Teori memberikan ringkasan terhadap fakta dalam bentuk generalisasi empiris dan sistem generalisasi. Teori meringkaskan fakta. Selanjutnya, teori memberikan prediksi terhadap fakta, dan teori memperjelas celah-celah di dalam pengetahuan kita. Materi selanjutnya yaitu fungsi teori. Menurut Sukmadinata tahun 1999-20 menyatakan bahwa minimal ada 3 fungsi teori yang sudah disepakati oleh para ilmuwan, yaitu yang pertama mendeskripsikan, 2 menjelaskan, dan 3 memprediksi. Materi selanjutnya kajian teori dan studi kepustakaan. Beberapa jenis sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan. Yang pertama, buku teks, 2 jurnal, 3 periodikal, 4 yearbook, 5 buletin, 6 sirkular, 7 leaflet, 8 annual review, 9 off-print, 10 reprint, 11 recent advance, 12 bibliografi, 13 handbook, dan 14 manual. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Menurut Margonau tahun 2004 mengungkapkan pengertian tentang hipotesis. Ia menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Ciri-ciri hipotesis ada 6. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. 2. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. 3. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. 4. Hipotesis harus dapat diuji. 5. Hipotesis harus sederhana. 6. Hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Kegunaan hipotesis. Yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. 2. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. 3. Hipotesis memberikan arah kepada penelitian. 4. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Menurut Nazir tahun 2005 menyatakan bahwa hipotesis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dari pendekatan dalam membaginya. Menurut beliau, hipotesis dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis hubungan dan perbedaan. 2. Hipotesis kerja dan hipotesis nul. 3. Hipotesis tentang ideal versus common sense. Materi selanjutnya yaitu bentuk perumusan hipotesis. Bentuk perumusan hipotesis penelitian sangat berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif, 2. Hipotesis komparatif, 3. Hipotesis asosiatif. Menggali dan merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itulah, maka peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas. Borg dan Gal Arikunto tahun 2002 mengajukan adanya persyaratan untuk hipotesis. Menurut Cooper dan Schindler tahun 2006, yaitu hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara 2 atau lebih variabel. 3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan.
Materi selanjutnya itu cara menguji hipotesis. Menurut Furchan tahun 2004, untuk menguji hipotesis, peneliti harus 1. Menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. 2. Memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Dan 3. Menerapkan metode ini serta mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.